بعد كيف حالكم يا إخوة والأخوات. Alhamdulillah ya Ustaz. Wa kaifa halukum ya Ustaz? الحمد لله بخير. آه هل تناولت الغداء يا فأربعين الغداء العشاء يا فأربعين. تناولت العشاء. هل صوتي واصل إليك يا فأربعين أم لم يصل؟ وكيف بكما وكيف بكن يا أخوات؟ هل تناولتن العشاء؟ Kelas ya Ustaz. Lam Ustaz. لم أو أنتن لا تتناولن العشاء لكن العشاء قبل المغرب. Nunggu suami apa Ustaz? انتظار الزوج. انتظار الزوج. زوج suami atau pasangan, zaujun. Baik. Aina intahayna bil amsi atau aina wasalna? Hal tadakkartum? Intahayna min fi'lil amr, sahih? Sahih ya Ustaz. Baik. Ya Umma Sumini, hal anti mutahadditsah bil lughatil arabiyyah jayyidan? Lama ya Ustaz. Lama, lakin kalami au ma qultu lakum mundul bidayah, hal anti fahimti? Qalil. Qalil. Umma Aisyah, hal anti mutahadditsah bil lughatil arabiyyah? Afwan Ustaz. Mada? La tafhamin. Naam. Anti lam tafhami al-lughatal arabiyyah jayyidan. Qalil Ustaz. Qalil. Idan ma kallamtukun atau ma haddathtukum mundzul bidayah lam tafhami illa qalilan. Sah? Sah. Amma Umma Nurani mutahadditsah bil arabiyyah am musawiyatun ma'a ummi Sumini atau ma'a ummi Aisyah. Mada ya Mustami. Mada ya Ustaz. La. Ana as'al Ummu Nurani ya. Baik. As'al, ma makna as'al Ummu Nurani? Hal sauti wadih indaki ya Ummu Nurani? Umma Nurani. Ini panggilannya betul ya, Umma Nurani, atau panggilannya siapa? Ummu Nurani atau Ummu apa? Ummu Nuraini Ustaz. Enggak, itu jelas tertulis Ummu Nurani. Nuraini. Typo mungkin Ustaz. Suara anak sampai Sampai Ustaz, alhamdulillah. Ummu Nurani dikomentarin dari tadi, nyimak aja ya, nerima aja, apa gimana? Iya, nyimak Ustaz. Ummu Nurani kalau diajak bicara bahasa Arab paham nggak? Sedikit-sedikit Ustaz. Sedikit. Belum begitu paham. Tayyib. Kemarin ada yang bilang, ada yang ini dari Antuna itu, ada yang dari Zinurain. Siapa? Mana Ustaz? Berapa lama di Zinurain? 1,5 tahun Ustaz.
Dan mutahaditsa bil arabiyyah jayyidan. Insya Allah Fali Ustadz. Nah, mumtaz. Baik. Coba kita lihat kitab kita. Kita lanjutkan belajarnya ya. Mungkin Ana akan sedikit, kita udah habis pembahasan fiil amar juga. Cuman coba kita sedikit murojaah. Walaupun belum banyak ambil ya, tapi kita murojaah. Coba ini mungkin. Oh, ini. Oh iya. Kita murojaah dikit. Jadi Anda mau mengulang atau mau menyusun kerangka pemahaman kita terhadap bahasa Arab atau terkhusus terhadap nahu dan sorof gitu. Jadi kalau belajar bahasa Arab itu kan belajar B Arab gitu. Atau ini terlalu besar tulisannya dan merah. Belajar bahasa Arab. Nah, belajar bahasa Arab itu seperti kita jelaskan kemarin itu ada 4 skill gitu ya. Ada 4 skill yang harus bisa dimilikin gitu. Satu ada namanya istima ya, atau mendengar. Kemudian ada namanya al-kalam. Ya, al-kalamu berbicara. Cara. Kemudian ada namanya al-kitabah. Al-kitabatu itu menulis. Dan terakhir al-kitabatu itu menulis. Dan terakhir istima, al-kalam, terakhir afwan, al-qiraah. Al-qiraah itu membaca. Nah, jadi pada dasarnya kalau belajar bahasa Arab itu kita harus punya atau harus belajar bahasa Arab, berarti kita dengan jalan kita itu adalah jalan untuk membangun 4 skill ini, yaitu mendengar. Jadi kita coba sering-sering dengar bahasa Arab gitu. Dengar aja walaupun mungkin sekolil tafhamuna qalilan, summa al-kalam. Jadi kalau Ana biasanya kalau ngajar kelas offline itu yang sering Ana ulang itu istami' summa a'id ya. Seperti di al-arabiyyah baina yadaik itu kan unzur wastami' wa a'id. Nah, itu dijadikan slogan gitu ya, slogan istami' wa a'id. Belajar bahasa Arab itu mudah. Ya, sebenarnya mudah. Yang buat susah itu kalau kita terlalu overthinking untuk segera bisa gitu. Jadi sebenarnya istami' wa a'id, dengarkan aja kemudian diulang. Nah, gitu. Dan idza uhadditsukum bil lughatil arabiyyah ajibi mastato atau ajibu mastata'tum. Jawab semampunya gitu. Yang penting al-muhim, yang penting anta tujib bil lughatil arabiyyah wa tuharrik famaka bil lughatil arabiyyah wa tuharrik lisanaka bil lughatil arabiyyah wa tatakallam bil lughatil arabiyyah. Hadza huwa al-muhim. Baik. Sepertinya pensilnya habis baterai ya. Kemudian di bahasa Arab ini, nah ada 2 berarti ya. Satu bicara, ya, satu memahami bahasanya, bahasa. Kedua memahami ilmunya, berarti ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab. Nah, belajar nahu atau belajar sorof itu ada masuk di sini besarnya. Pada dasarnya ada di bahasa Arab. Namun fokus sorof dan fokus nahu itu ada di ilmu bahasa Arab. Nah, ilmu bahasa Arab ini ada apa aja? Yang paling pertama itu ada belajar sorof nanti. Kemudian ada belajar nahu, gitu ya.
nahu, dan nanti ada yang lain-lain dan lain-lain. Nah, belajar sorof itu adalah bagaimana belajar kata. Kata itu atau kita sebut perubahan kata. Kalau belajar nahu, posisi kata ketika berada dalam kalimat. Nah, ini inti dari belajar bahasa Arab. Kemudian setelah itu kita berarti ada kata di sini ya. Ada kata, atau kita ambil di fokus nahu karena kita sekarang lagi belajar nahu, berarti ada kata, ada kalimat. Nah, seperti di bab pertama kita di dalam Nahul Wadih, di dalam kitab kita sekarang ini, kalimat itu bahasa Arabnya adalah al-kalam. Al-kalam atau al-jumlah. Atau al-jumlatu. Ana ada share layar kan ikhwah wal akhwat al-mufidah. Ada Ustaz. Al-mufidah. Nah, kan ini bab pertama kita tuh. Kalau ditanya apa itu al-jumlatul mufidah, maka jawabannya adalah ada dua komponen utama atau dua rukun lah istilahnya ya. Kalau ada dua ini berarti kata atau kalimat itu disebut kalam dalam pandangan ilmu nahu. Jadi kalau tidak ada salah satu saja dari dua komponen ini, maka kalimat itu tidak disebut kalimat dalam ilmu nahu. Apa itu? Satu, dia terdiri minimal dua kata. Kemudian kedua, mufid. Mufid ya. Mufid itu apa? Difahami atau memberikan faedah. Nah, sehingga berarti kita harus tahu bahwasanya bahasa Arab itu terdiri dari ada kalam, ada kata itu disebut dengan, kalau kata itu disebut dengan al-kalimatu, atau bahasa lainnya al-lafzu. Nah, sehingga kita tahu bahwasanya bahasa Arab itu disebut dengan al-kalam. Bahasa Arab yang dalam Al-Quran, dalam hadis, atau dalam kitab itu disebut al-kalam atau al-jumlatul mufidah. Nah, al-kalam itu terdiri dari al-kalimatu atau al-lafzu. Nah, sekarang kita akan bertanya, dalam bahasa Arab apa-apa aja lafaz itu atau apa-apa aja kalimat itu? Ada 3 jenis gitu ya. Ada satu isim, kemudian ada fiil, kemudian ada huruf. Huruf bermakna ya, bahasa Indonesianya. Nah, jadi kalau ditanya apa itu isim gitu ya, mudahnya isim itu adalah kata benda hidup maupun benda mati ya. Nah, kata benda. Atau kalau mudahnya adalah kata yang bermakna tak waktu. Nah, kalau fiil, apa itu fiil? Kata yang bermakna dan terkait waktu. Nah, kalau makna dari isim itu maknanya adalah kata benda itu tadi, baik benda hidup maupun benda mati. Kalau makna di dalam fiil itu mudahnya apa? Kata kerja. Nah, berarti makna dalam fiil itu apa? Kata kerja.
makna dalam isim itu apa? Kata benda, baik benda hidup maupun benda mati. Dan ada lagi berarti dalam isim itu ada dua unsur. Ada dua unsur ya. Satu, dia bermakna, kemudian maknanya itu tidak terkait waktu. Kalau fiil juga katanya bermakna, nah maknanya itu terkait waktu. Kalau huruf ini sudah bermakna. Huruf kata yang bermakna, namun baru bisa difahami jika bergabung dengan isim atau huruf atau fiil. Contohnya, kita lihat contohnya kalau huruf itu adalah huruf jar. Fi misalnya. Kita tahu fi itu. Atau mudahnya gini. Kita contohkan min. Kita sedang berbicara tentang makna ya, bukan terjemahan. Kalau terjemahan min dari, itu terjemahan. Kalau makna min, itu banyak. Min itu bisa bermakna ibtida. Misalnya, kita bilang, yadhabu Muhammad minal madrasah. Muhammad pergi dari. Berarti dia mulai pergi itu dari kelas. Nah, dari kelas itu diambil dari min. Nah, tapi kalau kita bilang misalnya uhibbu al-fawakiha minha al-burtuqalu wal tufa. Aku menyukai buah-buahan minha di antaranya. Nah, min di situ tidak diartikan dengan ibtida, tapi min di situ diartikan tab'id atau dimaknai tab'id. Jadi makna di huruf ya teman-teman, huruf itu biasanya dia memiliki makna dan maknanya itu lebih dari satu. Nah, dan itu tidak bisa kita verifikasi atau tidak bisa kita pahami kecuali dia gabung sama isim atau fiil. Nah, seperti tadi kalau dia udah gabung misalnya zahaba Muhammadun minal masjidi, berarti min itu bisa kita pahami bahwasanya min itu bermakna dari. Tapi kalau misalnya min yang lain di kalimat yang lain, dia bermakna yang lain juga. Tapi kalau berdiri sendiri, dia bermakna tapi tidak bisa dipahami dengan dirinya sendiri. Nah, itu adalah huruf. Jadi kalimah, kita kembali ke atas gitu ya. Kalimah itu ada 3 jenis. Ada isim, ada fiil, dan ada huruf. Nah, isim itu tadi yang kita bilang adalah kata benda. Contohnya apa? Rojulun, manusia. Ini benda yang hidup atau manusia ya. Atau contoh lainnya adalah kitabun, benda mati, kitab. Gitu. Kalau fiil, nah fiil yang sudah kita pelajari, gitu ya, fiil. Kalau kita ambil garisnya lagi, gitu. Nah gitu. Fiil itu ada 3. Satu, ada fiil madhi. 2, ada fiil mudhari. 3, ada fiil amr. Nah, ini teman-teman, kita sebenarnya masih belum belajar nahwu. Kita masih muqaddimah ilmu bahasa Arab. Kalau kita nanti belajar sorof, muqaddimahnya juga seperti ini. Kita akan kenal jenis kata. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Yang mana kata-kata ini barulah jadi jumlah mufidah atau al-kalam. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang jumlah mufidah atau al-kalam, barulah kita mulai belajar nahwu nantinya. Jadi sekarang ini kita masih kenalan-kenalan. Nah, kalau kenalan-kenalan per kata, fiil madhi itu wazannya nanti ada zahaba. Atau wazannya kita sebut kalau belajar sorof nanti wazannya ada fa'ala. Ada yang fa'ila. Nah, kalau fa'ala berarti contohnya zahaba. Kalau fa'ila contohnya berarti nanti alima. Nah, gitu.
Nah, itu masuk ke wilayahnya sorof gitu. Tapi kalau dia sudah berada di dalam kalimat, misalnya zahaba zaidun ilal madrasah gitu ya. Nah, itu sudah baru masuk ke wilayah nahu. Jadi apa ini zahaba? Dalam kalimat ini zahaba ini dia sebagai apa? Nah, itulah maudhu atau materi dalam ilmu nahu. Zaidun ini apa dalam kalimat ini gitu. Kalau misalnya ada contoh lain misalnya allama Ahmadu misalnya. Allama Ahmadu Zaidan fil madrasah. Nah, Zaidan di sana apa posisinya? Karena kalimatnya beda, maka posisinya nanti beda. Nah, itulah dalam pelajaran nahwu. Nah, nanti mudhari itu apa? Wazannya. Wazannya di sini ada yaf'ulu atau yaf'alu atau yaf'ilu. Nah, nanti ada wazan-wazan itu insya Allah dimasukkan dalam pelajaran sorob. Kemudian amar, apa itu amar? Amar itu adalah fiil yang bermakna perintah. Kalau madi tadi fiil atau kata kerja, dia menunjukkan kata kerja. Nah, kata kerjanya itu terkait waktu yang telah berlalu. Kalau mudhari, kata kerjanya itu terkait waktu yang sedang atau akan. Kalau amar, kata kerja yang mengandung perintah dan waktunya adalah waktu yang akan datang. Contohnya, idhab, pergilah. Nah, dari kata ini kita bisa memahami ada perintah. Ya, dari bentuk kata amr gitu, kita bisa memahami perintah dan perintahnya itu dikerjakan di waktu yang akan datang atau disebut dengan mustaqbal waktunya. Mustaqbal. Baik. Nah, Anda sudah jelaskan kemarin patokan waktu itu kapan? Ada Anda jelaskan kemarin ketika kita ambil fi'il amr. Ada waktu Ketika terjadi perintah gitu ya Ustaz. Nah, berarti belum ya? Setelah jalan perintah itu Ustaz, dijelaskan. Setelah perintah Ustaz. Ya. Jadi kan kita jelaskan tadi fiil ini dengan 3 jenisnya, begitu ya. Fiil ini dengan 3 jenisnya. Nah, fiil ini dengan ketiga jenisnya itu kan dia terkait waktu. Kalau kita ambil ke bawah gitu ya. Kalau fiil madhi gitu ya, kita tulis bahasa Arabnya al-madhi. Kalau fiil madhi itu kan waktunya madhin, telah berlalu. Nah, kalau al-mudhari waktunya ada 2. Al-hadir sekarang atau al-mustaqbal. Nah, kalau al-amr itu waktunya al-mustaqbal. Nah, kalau al-amr kan ada nanti mengandung perintah. Al-amr itu nanti mengandung tolab. Tolab itu artinya perintah ya. Tolab. Tolabun. Perintah. Nah, ini ada 3 waktu. Madhi, hadir, dan mustaqbal. Nah, kalau ditanya, waktu dalam fiil itu ada berapa? Ada 3. Nah, sebutkan 3 pembagian waktu. Sebutkan ada madhin, ada hadir, ada mustaqbal. Tapi kalau disuruh sebutkan 3 jenis fiil. 3 jenis fiil apa? Madhi, mudhari, amr. Nah, beda ya waktu dengan fiil. Kalau fiil ada 3, kalau waktu ada 3. Tapi apakah sesuai dengan namanya? Enggak juga. Madhi benar, sudah sesuai. Tapi kalau mudhari ada hadir, ada mustaqbal. Kalau amar ada mustaqbal. Taib. Sekarang patokan waktunya itu kapan? Misalnya, Ana ngajar sambil duduk. Berarti Ana bilang nih, Ana ajlisu. Ketika Ana bilang Ana ajlisu, ini Ana lagi ngomong, Ana ajlisu, berarti ajlisu ini diartiin apa waktunya? Kira-kira hadir atau mustaqbal? Hadir. Nah, hadir ya. Jadi patokan waktunya itu kapan? Ketika patokan waktu, nih patokan waktu adalah zamanut takallum.
ketika ngomong. Nah, ketika ngomong. Jadi kalau misalnya Anda bilang ke Pak Arba'in, ya Pak Arba'in Iqra. Nah, baik. Ketika Anda ngomong itu kan Anda menggunakan fi'il amar, Iqra. Kapan Pak Arba'innya membaca atau melaksanakan perintah itu? Ketika sudah dikeluarkan ucapan itu dari mulut Anda. Berarti pengerjaannya itu terjadi setelah fi'il ini ada. Nah, itu yang dinamakan mustakbal, yang akan datang. Begitu ya. Dari patokan zaman itu adalah zamanut takallum, seperti yang Anda bilang. Nah, itu adalah pembagian fi'il. Jadi fi'il ada 3 ya. Nah, kalau ingin mengenal bentuk-bentuk fi'il, itu nanti insya Allah kita ambil di pelajaran sorof ya. Jadi kita tidak akan di Nahul Wada ini insya Allah akan kita mix juga nanti dengan sorof ya. Mungkin kita akan pakai kitab tambahan gitu ya. Jadi hal normalnya, jadi kalau dari pembagian ilmu tadi, ilmu bahasa Arab tadi, ada sorof, ada nahu. Nah, sorof sedikit sudah Anda kenalkan tadi definisinya atau apa yang dipelajari di situ, nahu. Nah, kira-kira kalau ada orang mau belajar bahasa Arab, diajari nahu dulu atau sorof dulu? Nahu. Sorof dulu, Ustaz. Umi Aisyah sorof dulu. Siapa Ummu Nurani tadi ya, sorof dulu. Siapa bilang nahu dulu tadi? Ummu Aisyah ya, kalau salah ya. Nah, kalau Pak Rahmat, Mas Rahmat, Bang Rahmat ya, Bang Rahmat dari Padang kan, kita sama-sama orang Padang. Bang Rahmat, sorof dulu ya. Pak Arba'in? Kalau saya belajar sorof dulu kemarin, tapi kalau menurut Ustaz yang saya dengar itu terjadi perbedaan pendapat para ulama mana yang dahulu, Ustaz. Kalau Ummu Sumini? Sorof dulu mungkin ya. Iya, sorof dulu kita. Normalnya itu belajar sorof dulu. Kenapa? Karena belajar sorof itu kan belajar perubahan kata. Misalnya nih, kita punya kata zahaba Zaidun ilal madrasah contohnya tadi. Dari mana kita kenal zahaba ini Zaidun ilal madrasah? Kapan kita gunakan zahaba? Kapan kita gunakan nanti yadhabu? Itu pemilihan penggunaan ini. Jadi kan kita mau buat jumlah nih, jumlah. Nah, mana kita pilih? Fi'il madhi kah, fi'il mudhari kah, atau fi'il amar kah? Atau nanti ada perubahannya lagi zahibun isim fa'il kah? Atau nanti ada perubahannya lagi misalnya isim makan madhab gitu ya. Nah, pemilihan kata ini untuk ditaruh di dalam jumlah ini gitu ya. Itu dipelajari di dalam ilmu sorof gitu. Nah, pengenalan, jadi kan kita kenal di ilmu sorof itu dari akar kata zahab, zahaba. Itu nanti banyak munculkan ada yadhabu, ada idhab, ada zahibun, ada madhab. Nah, itu namanya sorof. Sorof itu sendiri artinya adalah perubahan. Nah, perubahan dari zahaba ke yadhabu, dari ke idhab ke zahibun itu mengakibatkan perubahan makna. Nah, sehingga kalau kita sudah belajar itu zahaba maknanya apa, dan itu pun sendiri juga kita sedikit singgung tadi, karena muqaddimah ilmu nahu dan muqaddimah ilmu sorof itu sebenarnya sama ya, 11-12 gitu ya. Nah, apa makna zahaba, apa makna yadhabu, apa makna idhab, apa makna zahibu. Nah, sehingga setelah kita mengetahui itu, barulah kita bisa memilih kita mau menggunakan yang mana. Nah, normalnya gitu ya. Nah, namun seperti kata Pak Arba'in betul ya, para ulama berbeda karena pada dasarnya sebelum dahulu ilmu sorof dan ilmu nahu ini adalah satu kesatuan gitu, adalah satu kesatuan, baru pisah setelah atau setelah berlalu beberapa dekade atau beberapa era, baru dipisah antara ilmu sorof aja, ilmu nahu aja. Tayyib. Jadi sudah tahu ya akarnya. Jadi ilmu bahasa Arab dimulai dari kata
atau dimulai dari kalam. Kalam itu terdiri dari kata, minimal 2 kata dan difahami. Nah, sehingga kita harus kenal apa itu kata. Nah, kata itu adalah lafaz. Lafaz itu ada 3 jenisnya dalam bahasa Arab. Ada yang disebut isim. Isim ini kata, fiil ini kata, huruf ini juga kata. Atau kita sebut isim ini kalimatun, fiil ini kalimatun, dan huruf ini kalimatun. Nah, alhamdulillah di Nahul Wadi kita sudah belajar isim. Jadi kalau ditanya, dan misalnya ditanya, Ummu Aisyah, ma huwal isim? Nah, mudahnya jawab aja sesuai kaidah. Di kaidah kan dikatakan, al ismu huwal lafzu kullu lafzin yadullu ala insanin au hayawanin au jamadin au sifatin au ayyi syai'in akhar. Nah, itu adalah definisi isim di dalam kitab kita Nahul Wadih. Ya, kalau tanya apa itu fiil? Ya. Kullu lafzin yadullu ala hudusi amalin fi zamanin khasin. Nah, nanti kalau ditanya apa itu fiil madhi? Kullu lafzin yadullu atau kullu lafzin yadullu ala hudusi amalin fi zamanil madhi. Nah, begitu seterusnya. Jadi kaidah itu sebenarnya kalau ditanya wajib dihafal, nggak wajib, cuman penting gitu ya. Dan menghafal sesuatu itu adalah jalan pintas untuk mempelajarinya. Tentunya juga sambil paham ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Jadi setelah kita mengambil fiil madhi sudah kenal kita, fiil mudhari sudah kenal kita, fiil amar sudah kenal kita, huruf juga sudah Anda kenalkan tadi ya. Nah, insya Allah sudah terbangun kerangkanya melalui itu. Sekarang kita lanjut aja langsung ke al-fa'il. Jadi kita tidak terlalu meluas dan tidak terlalu mendalam, karena ini hanya sebagai pengantar untuk belajar ilmu nahu. Anda memilih kitab ini dengan banyak latihannya dan pembahasannya tidak terlalu mendalam, tujuannya hanya sebagai pengantar saja ya. Insya Allah setelah kita habis kitab ini, insya Allah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kita, Anda akan langsung mencoba pakai jurumiyah. Tentunya sampai saat itu, atau sampai waktu itu, kita akan selingi dengan belajar sorof, insya Allah ta'ala. Ya, semoga Allah ta'ala mudahkan. Baik. Sebelum kita masuk atau lanjut ke al-fa'il, haladaikum atau ladaikunna ya. Sebenarnya ladaikum aja. Jadi kalau ada ikhwan dan akhwat bercampur, kita bisa pakai mukhatab laki-laki saja. Ya, haladaikum gitu ya. Haladaikum soal, hal indakum soal. Ada pertanyaan? Lam. Baik. Lam. Baik. Kita lanjutkan. Tafadhol Ummu Sumini. Iqra'i, tafadholi ya. Iqra'i. Judul apa bahasa Arab judul ikhwan? Al-Maudu. Al-Maudu'. Al-Maudu' atau al-unwan ya. Iqra'i al-Maudu' summa al-amsilah. Tafadholi. Al-fa'ilu. Al-amsilah. Taral usfuru. Al-awwal. Taral usfuru. Al-thani. Jaral hisanu. Al-thalis. Laibal waladu. Al-rabi' ya'umus samaku. Arabi. Al-khamis. Yalsa'ul ba'udu. As-sadis ta'kul bintu. Baik, mumtaz. Aidi ya Umma Aisyah. Naam Ustaz. Al-maudu al-fa'ilu al-amsilatu al-awwalu taral usfuru al-thani jaral hisanu al-thalith la'ibal waladu al-rabi' ya'umus samaku al-khamis
yal yalsa'ul ba'udu atasi as Hadis. as apa Ustaz? Apa ya? Nama Ustaz? Lupa. As-sadis. Asadis takulul bintu. Ya, tafadhol Pak Arba'in. Al-fa'ilu al-amsilatu. Tara al-usfuru. As-sani jara al-hisan. As-salis la'iba waladu. Al-rabi' ya'umu as-samaku. Al-khamis yalsa'ul ba'udu. At-tasi' ta'kulul bintu. Tafadhol Mas Rahmat. Nah, Ustaz. Al-fa'ilu subjek atau pelaku. Al-amsilatu contoh. Wahid Torol usfuru telah terbang burung itu. Sani jarol hisanu. Mumtaz. Terus. Sani jarol hisanu telah berlari kuda itu. Salis la'ibal waladu telah bermain anak itu. Rabi' ya'umus samaku sedang mengapung ikan itu. Yalsa'ul ba'udu. Belum tahu ini artinya, Ustaz. Ya, istamir. Ta'kulul bintu. Anak itu sedang makan. Ya, tafadholi Ummu Nuraini. Nah, Ustaz. Al-fa'ilu al-amthilatu. Wahid taral usfuru. Al-thani jaral hisanu. Al-thalith la'ibal waladu. Ar-rabi' ya'umut samaku. Al-khamis yalsa'ul ba'udu. Al-sadis ta'kulul bintu. Baik, barakallahu fiki. Nah, tadi udah diartikan sama Mas Rahmat ya. Tinggal satu, yalsa'ul. La sa'a yalsa'u. Itu asal artinya adalah menyengat atau menggigit ya. Al-ba'udu artinya nyamuk. Ya, silakan diartikan. Nah, toyib, tadi Mas Rahmat itu sudah bagus ya mengartikan. Namun sedikit dalam menerjemahkan, kalau ada fiil, nah kita langsung saja ya. Toro, ini besar kali tulisannya. Toro itu kan fiil. Fiil apa? Madi, Ustaz. Mati. Langsung kita sebutkan satu kaidah. Kaidah dari kita dulu, nanti baru kaidah dari kitab. Setiap ada fiil pasti ada fa'il, begitu ya. Dua, fa'il, posisi fa'il harus setelah fi'il.
Gitu. Itu adalah dua kaidah inti dari fa'il. Baik. Jadi kita ketemu nih toro, ini fi'il. Maka al-usfuru adalah isim. Al-ismu. Nah, al-ismu itu kan jenis kata, yaitu isim. Nah, ketika dia sudah dalam kalimat, nah, kalau mengidentifikasi atau mengenali dia, apakah dia fi'il, apakah dia isim, itu sebenarnya tugas sorof. Nah, tapi kalau dia sudah dalam kalimat, mulailah tugas nahwu. Nah, di dalam posisi ini, al-usfuru ini sebagai apa? Posisi dia di dalam kalimat ini sebagai apa gitu ya. Nah, itu jawabannya di sinilah kita belajar dia adalah fa'il. Nah, kok tahu kita? Karena kita akan membaca al-qa'idatu. Tafadholi Ummu Nuraini baca al-qa'idatu. Al-qa'idatu. Nih. Al-wadih. Jika tidak ada Ummu Nuraini berarti tafadholi Ummu Sumi. Ada Ustaz. Ya, ada. Al-qa'idatu. Al-fa'ilu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla ala alladhi fa'ala fi'la. Mumtaz. Coba Pak Rahmat. Al-qa'idatu. Al-fa'ilu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Mumtaz ya. Kita artikan. Fa'il itu adalah pelaku. Kita sebenarnya kalau kita artikan langsung aja pelaku, kalau kita belajar bahasa Indonesia, insya Allah kita udah paham. Oh, pelaku. Nah, berarti pelaku itu apa? Yang melakukan gitu. Nah, namun secara kaidah, apa dia gitu? Secara teori, apa dia? Dia adalah isim. Lihat, berarti fa'il itu dia jenisnya jenis isim. Nah, fa'il itu jelas dia bukan fi'il. Ya, dia bukan fi'il. Kemudian jelas dia bukan huruf. Jadi isim. Nah, sebenarnya saya Ana akan coba menyenggol-nyenggol sedikit tentang sorof ya. Nah, sebenarnya isim itu di dalam bahasa Arab banyak macamnya gitu ya, banyak macamnya. Isim kalau kita lihat itu ada yang berbentuk zohir. Nah, zohir itu apa? Zohir itu jelas. Seperti contohnya kolamun. Nah, ini isim, jelas dia. Kemudian Muhammad, jelas. Ada yang dua, jenisnya domir. Ini isim juga. Apa itu domir? Mudahnya adalah kata ganti gitu ya. Berarti kalau kata ganti, dia itu tidak jelas dia. Misalnya, huwa, dia. Siapa dia? Nanti kan masih ada lanjutannya. Namun dia tergolong isim, ini domir. Ya, huwa, dia. Dianya udah kita tahu. Tapi kalau ditanya siapa dia masih bisa gitu. Ana, itu domir. Nah, isim. Jadi isim itu banyak. Di antaranya lagi isim, itu ada isim al-isyarah. Isim al-isyarah itu apa? Isim untuk menunjuk. Misalnya ini, gitu ya. Nah, ada. Itu. Dalika. Ini isim semua nih. Nah, ini isim semua. Kemudian juga di antaranya juga isim mausul. Ini isim juga. Jadi jenis isim itu banyak ya. Isim mausul ini kata hubung, misalnya yang gitu ya. Alladzi, yang gitu. Allati. Kemudian isim juga banyak pembagiannya. Nah, kalau tadi kan bentuk-bentuk isim. Di antaranya yang sudah Anda sebutkan itu ya. Yang paling banyak, yang paling mudah adalah zohir. Yang paling basic untuk kita adalah zohir. Nah, pembagian isim. Coba kita sebutkan beberapa pembagian isim sebelum kita lanjutkan baca kaidah ini. Ya, baik. Nah,
Jadi kalau ditanya isim, al-ismu gitu ya. Kan dia kullu lafzin atau dia adalah jenis kata, berarti kita pakaikan kullu kalimatin, setiap kata, dalat menunjukkan sebuah makna, ala makna, sebuah makna, muqtarinin, maknanya itu maknanya itu ghairi muqtarinin bizamanin. Ya. Jadi kalau ditanya apa itu isim, setiap kata menunjukkan terhadap sebuah makna. Nah, makna ini kalau di dalam Nahwu Wadih sudah dirinciin ya, ada manusia, nama manusia gitu ya, hewan, tumbuhan, benda mati, kata sifat. Kata sifat ini bisa tergolong isim, bisa tergolong fi'il ya. Nah, makna ini tidak terkait waktu. Nah, ini kita ulang-ulang terus ya untuk di awal-awal. Karena nanti kalau udah tinggi kita, udah jauh kita mungkin tak terulang lagi dia. Tidak terkait waktu. Nah, isim itu banyak pembagiannya. Al-ismu itu kalau dilihat pembagiannya satu. Bin nazar itu jika dilihat ila kepada nau'ihi, jenisnya. Isim itu jika dilihat dari jenisnya ada dua. Ada isim yang mudzakkar, kita kenalan aja dulu. Ada isim yang muannas. Kalau mudzakkar itu maskulin, laki-laki. Muannas itu perempuan atau feminim ya. Kalau salah. Nah, cara mengidentifikasi isim ini adalah isim mudzakkar atau muannas, maka ulama menjelaskan, mereka menyebutkan isim-isim yang muannas. Satu, bermakna cewek atau perempuan asli ya, perempuan atau betina, dalam kurung ya, yang bisa melahirkan atau menyusui, maka itu tergolong isim yang mu'annas. Contohnya apa? Misalnya Fatimah. Ya, misalnya Fatimah atau Zainab. Ya. Nah, ini jelas isimnya mu'annas. Yang kedua, berujungnya ada tak marbutoh. Itu apa itu? Contohnya apa? Saburatun. Maka ini adalah isim yang mu'annas. Yang ketiga, berpasangan. Contohnya na'lun, sendal. Maka sendal itu kan berpasangan. Maka dia terhitung mu'annas. Hidhaun, sepatu, maka terhitung mu'annas. Sepatu. Apalagi? Yadun. Apalagi? Ainun. Nah, itu terhitung mu'annas. Maka tentu ada beberapa lagi ya yang mu'annas. Namun selain itu, maka mudzakkar. Maka isim itu mudzakkar. Gitu ya. Kemudian kita lanjut. Isim kalau bin nazar gitu ya.
bin nazar, kalau kita lihat ila adadihi, jumlahnya ada 3. Ya. 1 isim mufrad tunggal 1 ya. Kemudian muannas, muannas ini kita hitung double gitu. Muannas afwan. Musanna double. Sebenarnya di bahasa Indonesia nggak ada ya. Kemudian di jamak menunjukkan 3 atau jamak itu sudah bahasa Indonesia. Contohnya kalau dia mufrad muslim, berarti 1 orang muslim. Kalau 2 orang muslim, kita menyebutnya muslim enggak ya? Muslimani. Nah, berarti ada tambah itu. Yang ditambah apa? Yang ditambah adalah a dan ni. Nah, itu perlu kita ketahui. Kemudian kalau dia jamak, nah jamak itu ada 3 nanti. Ada jamak mudzakkar salim, dapat warnanya. Mudzakkar salim. Kemudian ada muannas salim. Ini ada jamak taksir namanya. Nah, ini adalah jenis-jenis isim yang perlu kita kenalan aja dulu sama tahu contohnya satu-satu ya. Taksir. Nah, kalau mudzakkar salim itu apa? Adalah kata yang menunjukkan di atas 2, dan dia ditambah waw dan nun. Contohnya apa? Muslimun, muslimani, muslimuna. Nah, kalau bentukannya seperti ini, berarti muslimuna ini apa artinya? Orang-orang muslim. Jadi muslim itu bukan satu di sini artinya, tapi banyak. Nah, tambah waw dan nun. Nah, itu namanya jamak mudzakkar salim. Kalau muannas salim contohnya, kita buat contohnya. Misalnya muslimatun. Nah, ini berarti 1 muslimah. Kalau kita mau sebut 2 muslimah, tambahkan ani, alif dan nun ya. Muslimatani. Nah, kalau dia banyak para muslimah, maka ditambahkan alif dan tak. Taknya menjadi tak terbuka. Jadi tadi tak bulat, tak marbutoh kan, muslimatun. Nah, taknya itu sekarang berubah menjadi tak bulat. Itu ditambah alif dan tak. Nah, ini adalah jamak muannas salim. Ditambah alif dan tak menunjukkan banyak. Bagaimana kalau dengan contoh jamak taksir? Kita sebut misalnya kolamun, pulpen. 1 pulpen. 2 pulpen, kolamani. Jadi kalau double atau musanna, itu mudah ya, ditambah alif dan nun saja. Nah, apa jamak dari misalnya pena-pena itu misalnya? Maka pena-pena itu adalah aqlamun. Bentukan jamaknya apa? Jamak taksir. Gitu. Jamak taksir. Masing-masing ada kaidah. Misalnya kitabun, bisa nggak kita jadikan jamak mudzakkar salim? Misalnya kitabuna, nggak bisa. Ada kaidahnya. Ada aturan-aturannya. Misalnya tolibun, bisa nggak kita jadikan jamak mudzakkar salim tolibuna? Belum tentu bisa. Ada aturannya. Bisa nggak kita buat jamaknya jamak muannas salim? Tolibun, tolibatun gitu. Beda lagi, salah berarti. Nggak bisa, ada aturan-aturannya. Nah, secara umum teman-teman, itulah isim. Secara umum, itulah pengantar dari isim. Jadi isim itu adalah setiap kata yang menunjukkan makna. Makna itu tidak terkait waktu kan. Misalnya Fatimah, tidak ada terkait waktu. Fatimah telah berlalu, Fatimah sekarang enggak itu ya. Enggak seperti itu. Nah, isim itu banyak macamnya. Dilihat pembagiannya jika dilihat dari jenisnya, ada mudzakkar, ada muannas. Jika dilihat dari adatnya, ada mufrad, musanna dan jamak, dan nanti ada beberapa pembagian macamnya lagi. Baik. Kita kembali. Jadi kita kembali ke kitab kita. Fa'il. Fa'il itu apa? Isim marfu. Nah, marfu ini apa marfu?
marfu ini adalah, ya, kita tulis salah satu hukum kata dalam nahwu. Jadi kata di dalam kalimat itu punya hukum, teman-teman. Nah, salah satu nama hukum itu adalah marfu. Nah, misalnya kan kalau kita bilang nih, ini kan kata nih. Dari sini sampai sini, afwan, bukan kata, kalimat, ya, kalimat. Nah, kalau kita kan kemarin sudah belajar al-amthilatu kata, asabiqatu kata, kullu kata, ha kata, jumalun kata, waw kata, kullu kata. Nah, nanti kan kita belajar yang mana isim, yang mana fiil, yang mana huruf, itu sudah kita belajar kemarin. Nah, nanti di nahwu juga kita harus mengetahui al-amthilatu ini hukumnya apa di dalam kalimat ini. Hukum. Jadi salah satu nama hukum adalah marfu. Asabiqatu ini apa hukumnya di dalam kalimat ini, betul ya? Kemudian min fi'lin. Fi'lin ini apa hukumnya di dalam kalimat ini? Nah, itu nanti ada di dalam pelajaran nahwu. Nah, di antara nama hukum kata ya, hukum kata gitu ya. Di antara nama hukum itu adalah marfu. Marfu ini simbol utamanya gitu ya. Jadi kita tulis di sini marfu. Marfu itu apa? Hukum. Jadi misalnya fa'il itu kan katanya marfu. Berarti as-samaku kan ya'umus samaku, ikan itu berenang. Berarti as-samaku di sini sebagai apa? Dia adalah sebagai fa'il. Nah, hukumnya apa? Marfu, begitu. Hukumnya marfu. Hukumnya marfu. Nah, hukum kata yang marfu itu simbol utamanya adalah di harokat dhammahnya. Jadi simbolnya apa? Dhammah. Jadi kalau ditanya, gampangnya kita jawab untuk sekarang. Kalau ditanya apa itu marfu? Itu yang dhammah. Nah, normalnya itu jawaban kita yang sekarang ya. Nanti semakin lama kita belajar, jawaban kita enggak itu lagi. Tapi sekarang kalau ditanya apa itu marfu? Dhammah gitu. Nah, berarti fa'il itu apa? Dia adalah isim marfu, yaitu umumnya berharokatkan akhir dhammah. Itu adalah fa'il. Baik. Jadi lihat, kalau kita lihat di sini, torol usfuru, ru, dhammah. Jarol hisanu, dhammah. Kenapa? Kenapa dia dhammah? Karena dia fa'il. Nah, kalau fa'il berarti hukumnya marfu, karena itulah dia dhammah. Nah, jadi belajar nahwu apa? Belajar nahwu itu tadi Ana bilang apa di dalam pengantar, belajar nahwu tadi ada sedikit kurang ya, afwan. Adalah mengenal posisi kata dalam kalimat. Dua, mengetahui. Ya. Mengenal tuh bisa kita katakan mengetahui ya. Mengetahui. Harokat. Kita bisa bilang harokat. Akhir kata itu. Jadi setelah kita tentukan, oh posisinya fa'il, berarti harokatnya adalah dhammah gitu. Gitu ya. Nah, tidak selamanya harokat ya. Jadi mengetahui harokat atau kita istilahnya nanti adalah alamat. Alamat. Istilahnya adalah alamat. Jadi mengetahui alamat akhir kata suatu kata. Jadi kapan kita baca Zaidun? Kalau posisinya sebagai fa'il, ja'a Zaidun. Tapi kalau misalnya posisinya bukan fa'il, misalnya posisinya sebagai korban. Misalnya doroba
Ahmadu Zaidan. Nah, ini posisinya sebagai di dalam kalimat ini sebagai korban. Maka hukumnya apa? Nah, namanya apa? Namanya adalah maf'ulun bih. Nanti setelah fa'il ini kita belajar ya. Nah, namun di ja'a Zaidun, kalimat ini posisi Zaidun adalah fa'il, dan fa'il hukumnya marfu. Marfu itu alamat utamanya, lihat alamat utamanya adalah dhammah. Jadi belajar nahwu itu intinya bagaimana kita bisa dua ini ya teman-teman. Silakan dicatat. Baik, kita kembali ke kaidah. Ismun marfu. Nah, udah tahu ya marfu itu apa? Hukum suatu kata. Taqaddamahu fi'lun. Didahului. Didahului ya. Taqaddamahu, dia didahului oleh fi'il. Dia didahului oleh fi'il ya. Wadalla, dan fa'il itu apa definisinya tadi? Dia adalah ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dan dalla, menunjuk alalladzi fa'alal fi'la, yang melakukan alalladzi, yang fa'ala, melakukan al-fi'la, perbuatan. Jadi dia menunjukkan atas orang yang melakukan. Kalau bahasa kita adalah pelaku. Nah, itulah definisi fa'il. Sehingga kalau kita bisa memahami definisi ini, bisa meresapi definisi ini, ismun marfu' taqaddamahu fi'lun, didahului oleh fi'il. Berarti tadi relate dengan kaidah kita ya. Kaidah kita yang kedua, yaitu posisi fa'il harus setelah fi'il. Sebagaimana di dalam kaidah buku al-fa'il ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladzi fa'ala al-fi'lah. Baik. Coba baca Pak Arba'in al-qa'idatu. Hadir? Yang mana Ustaz? Al-qa'idatu. Yang ini. Al-qa'idatu. Al-fi'lu. Ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun. Wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Nah, dari penjelasan Ana tadi, yang mungkin agak sedikit melebar ya. Ada yang mau ditanyakan atau dipastikan? Ada yang kurang jelas? Silahkan bertanya. Tafadholu. Jika tidak ada, kita lanjutkan. Dengan, ya, tafadholi. Umi Aisyah ada? Ustadz Afwan, tadi yang Ustadz jelasin mengenai isim, Ustadz. Ya. Yang muzakkar muannas, yang muannas itu yang berpasangan itu hizaun muannas, Ustadz. Ya. Muzakkar ya, Ustadz. Bukan. Tuh, sepatu itu kan normalnya, kalau kita bilang sepatu kan berpasangan ya. Tapi dia muannas, dihukumi muannas, begitu. Iya. Oh gitu. Tapi ada yang berpendapat dia muzakkar, Ustadz. Pendapat ulama. Ya, ada. Tapi kita ambil secara umum saja, yang berpasangan itu berarti muannas. Baik, Ustadz. Baik. Ada lagi? Tidak ya? Nah, sehingga silakan teman-teman tadi kaidah-kaidah yang kita sebutkan tadi itu dijadikan acuan ya, dijadikan acuan. Jadi kalau ditanya apa itu fa'il, maka dia adalah isim yang marfu, taqaddamahu fi'lun, dia pasti didahului oleh fi'il atau yang semakna, wa dalla 'ala alladzi fa'ala al-fi'lah, dan yang menunjuk, dan fa'il itu adalah yang menunjukkan kepada orang yang melakukan atau sesuatu yang melakukan. Berarti kalau torol usfur, siapa yang toro atau apa yang toro, maka jawaban dari kita itu dialah fa'il. Jadi kan torol usfuru, maka kita tanya dengan ma,
Matoro, kita tanya ke fiil itu, apa yang terbang? Begitu. Maka jawabannya dialah fa'ilnya. Misalnya lagi jarol hisanu, majaro atau manjaro, siapa yang lari? Maka jawabannya lah fa'il itu, karena dia melakukannya. Nomor 6, ta'kulul bintu, man ta'kulu. Jadi cara di antara tips untuk mengetahui mana fa'il dalam sebuah kalimat, itu yang makan. Maka jawabannya dialah fa'ilnya. Al-bintu. Berarti dialah fa'ilnya. Baik, coba kita lihat latihan. Nah, mencoba mafhum ya. Kita lihat latihannya. Istakhrijil fa'il min taib. Tafadholi Ummu Sumini dulu. Silakan baca perintahnya. Nah, Ustaz. Yang mana, Ustaz? Tamrinat ya, berarti halaman 28. Istarizil fa'ila min kulli jumlatin minal jumalil atiyati. Pilihlah fa'il dari setiap kalimat dengan minal jumlah dari, ya Ustaz gitu ya, dari jumlah di bawah ini, kalimat di bawah ini. Jadi istakhrij itu bukan pilih ya. Tadi nerjemahinnya pakai insting aja berarti ya. Istakhrij itu keluarkanlah gitu ya. Keluarkan. Oh, iya. Dari fi'il kharaja. Ya, keluarkanlah ya, fa'il dari setiap jumlah. Berarti baca jumlahnya, kemudian mana fa'il yang sebutkan gitu ya. Nah, Ustaz. Sahadaiku. Al-fa'il adaiku. Mana adaiku? Adiku, dik ya. Oh dik. iya. Ma Adiku. makna dik. Ma makna dik. Nggak ada ya, Ustaz. Dik ayam. Oh, ayam. Ayam. Adik ayam jantan atau ros. Ayam jantan. Baik. Silahkan. Tiga, jawabnya 3, menyamping. Silakan baca lagi.